Lahir dari buih di lautan, menjelma menjadi seorang dewi. Venus, dewi kecantikan dan cinta, dewi paling ikonik dalam mitologi Romawi. Terlibat dalam banyak kisah legenda Romawi. Venus adalah salah satu dewi yang terkenal dalam sejarah mitologi Romawi. Dewi ini diasosiasikan dengan cinta dan kecantikan, identik dengan Afrodit dalam mitologi Yunani. Venus juga dikaitkan dengan kesuburan, keberuntungan, dan kemenangan. Ada banyak padanan Venus dalam mitologi di peradaban lain, yaitu Inanna, dewi cinta, kesuburan, dan perang bangsa Sumeria, dianggap sebagai penjelmaan planet Venus. Dewi Inanna disebut Ishtar dalam mitologi bangsa Babilonia. Astarte sering dikaitkan dengan Venus, yaitu dewi cinta dan kesuburan bangsa Fenisia dan Kanaan. Sementara di Mesir kuno dikenal dewi cinta dan keibuan disebut Hathor atau Isis, tapi tidak langsung terkait dengan Venus. Pada kepercayaan Hindu dikenal Shukra, sebutan untuk planet Venus dan dewa cinta. Sedangkan dewa bintang fajar suku Aztec di Meksiko disebut Lahuicalpantecculhuitli. Maaf ya kalau pengucapannya salah. Nama Venus sendiri memiliki kemiripan dengan kata Vanas dalam bahasa Sanskerta, yang berarti cinta dan gairah. Cukup menarik ya bahwa dewi cinta di berbagai kebudayaan memiliki kemiripan. Kisah kelahiran Venus tergolong unik, berawal dari kisah penggulingan dewa langit kuno Uranus oleh anaknya Saturnus. Saturnus mengebiri Uranus dengan sabitnya, sehingga alat kelaminnya terputus dan jatuh di laut. Bagian tubuh yang terputus itu menimbulkan buih di laut, yang kemudian dari buih-buih itu muncullah Venus, seorang dewi dengan sosok tubuh dewasa, utuh, dan cantik. Venus hanyut di atas kerang yang kemudian terdampar di pantai. Sekalipun Venus dianggap padanan Romawi untuk Afrodit, dewi cinta Yunani, karena bangsa Romawi banyak mengambil dari mitologi Yunani, tetapi Venus memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki Afrodit, yaitu sebagai dewi kemenangan dan pertempuran. Afrodit dalam mitologi Yunani sendiri banyak dipengaruhi oleh dewi cinta dan perang Mesopotamia kuno, Ishtar. Venus dianggap sebagai salah satu dewa tertua di jajaran dewa Romawi, bahkan lebih tua dari Jupiter. Venus memiliki banyak kekasih dan memiliki beberapa anak dari mereka. Namun dengan Vulkan, suaminya, Venus justru tak punya anak. Pernikahan mereka tidak didasari cinta. Pernikahan Venus dengan Vulkan, dewa api dan metalurgi, diwarnai dengan perselingkuhan Venus, terutama dengan Mars, dewa perang. Dari hubungannya dengan Mars, Venus memiliki anak-anak yaitu Timor, si kembar Metus dan Concordia, dan Cupido. Cupido atau Cupid atau Eros dalam mitologi Yunani. Dengan Merkurius, Venus memiliki seorang anak dengan organ seks pria dan wanita. Namanya Hermaphroditos. Hermaphroditos merupakan gabungan dari nama Hermes dan Aphrodite, nama Merkurius dan Venus dalam mitologi Yunani. Sedangkan dengan Bacchus, dewa anggur, Venus memiliki anak bernama Priapus, dewa kesuburan. Dalam karya sastra yang ditulis Ovid, yaitu Metamorfosa, Venus menjalin hubungan dengan manusia bernama Adonis. Adonis adalah pria tampan yang lahir dari pohon mur. Adonis ditemukan Venus ketika masih bayi. Di kemudian hari, Adonis mati terbunuh karena diseruduk babi hutan, jelmaan Mars yang cemburu pada hubungan Venus dan Adonis. Kekasih Venus yang lain adalah Anchises, seorang pangeran dari Troya. Hubungan Venus dengan Anchises sangat penting bagi Roma, karena dari mereka berdua lahirlah Aeneas. Konon Aeneas adalah leluhur Julius Caesar. Siapa yang tak kenal Julius Caesar? Venus itu cantik, tetapi ada manusia yang kecantikannya menyaingi Venus dan membuat Venus cemburu. Gadis itu bernama Psyche.
Marah karena para pengagum Psyche mengabaikan Venus, kemudian Venus meminta Cupido untuk membuat Psyche jatuh cinta pada pria yang tak layak. Namun tanpa sengaja, Cupido justru melukai dirinya sendiri dengan panah cintanya. Akibatnya, Cupido malah jatuh hati pada Psyche. Venus yang tidak menyukai hubungan anaknya dengan Psyche, lalu memberi Psyche beberapa tugas sulit. Psyche terkena kutukan dan hampir saja mati ketika menjalankan tugas dari Venus. Cupido berhasil menyelamatkan kekasihnya. Di dalam lukisan-lukisan kuno, Venus sering digambarkan bersama dengan Cupido, anaknya, sang dewa cinta. Selain itu, Venus juga digambarkan memiliki pengiring, yaitu dewi-dewi Graciae atau anugerah. Graciae terdiri dari Aglaia, Efrosin, dan Thalia. Aglaia dikenal sebagai dewi keindahan dan keanggunan. Efrosin dikenal sebagai dewi kegembiraan dan kebahagiaan, sedangkan Thalia adalah dewi keceriaan. Venus atau Aphrodite adalah salah satu tokoh yang menyebabkan terjadinya perang 10 tahun antara Yunani dan Troya. Dimulai dengan apel emas kecantikan yang dilempar oleh Dewi Perselisihan yang menjadi rebutan 3 dewi. Paris, pangeran Troya yang diminta menjadi juri, memberikan apel itu pada Venus karena iming-iming Venus akan memberinya wanita paling cantik di dunia, yaitu Helen dari Sparta. Penculikan Helen oleh Paris inilah yang kemudian memicu perang Troya. Dalam perang Troya, Venus sempat terluka oleh Diomedes, Raja Argos, ketika melindungi anaknya, Aeneas. Perang itu kemudian dimenangkan oleh pasukan Yunani dan menyebabkan Aeneas, anak Venus, pergi ke Italia. Selanjutnya, keturunan Aeneas menjadi leluhur bangsa Roma. Jenderal besar Romawi Julius Caesar mengklaim dirinya bahwa ia keturunan Venus dan Aeneas. Klaim ini memiliki makna penting. Caesar mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin yang didukung para dewa. Julius Caesar bahkan memerintahkan pembangunan kuil untuk menghormati Venus sang ibu pada tahun 46 sebelum Masehi. Klaim ini merupakan mitos dan bukan fakta sejarah ya. Kisah-kisah Venus atau Aphrodite telah banyak muncul dalam tayangan-tayangan video saya sebelumnya. Bagi yang ingin melihatnya lebih detail tentang Venus, linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Nama Venus kemudian diabadikan di salah satu planet dalam tata surya kita. Planet yang paling bersinar dan cantik. Planet Venus sering disebut bintang fajar atau bintang senja. Planet Venus muncul sebelum matahari terbit di langit timur dan setelah matahari terbenam di langit barat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi ya, semoga bermanfaat.